Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dan melanjutkan materi kita terkait limit. Di mana limit ini sebenarnya bisa kita pahami dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan harapannya setelah mahasiswa mempelajari materi terkait limit adalah memahami konsep limit dan menentukan limit secara intuitif. Kemudian dari pemaparan pada slide pertama, kita sering mendengar terkait limit dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, limit ini apa sebenarnya? Teman-teman mahasiswa tentunya bisa memberikan pemahaman masing-masing terkait limit ini. Tentu limit kalau kita bahasakan sederhananya merupakan batas atau bisa kita buat sebagai batasnya ini sampai mana. Misal saya sudah bersabar sampai saat ini. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, kemudian bisa kita lihat bahwa di slide pertama ini ada suatu fungsi di mana fungsi X sama dengan X pangkat 3 min 1 dibagi X min 1. Nah, fungsi ini sebenarnya belum atau tidak terdefinisikan X sama dengan 1. Karena di titik ini fungsi X ini berbentuk 0/0. Jadi tidak ada artinya. Tetapi kita bisa atau masih dapat menanyakan apa yang terjadi pada fungsi X bila mana X-nya ini mendekati 1. Apa yang akan terjadi ketika X-nya mendekati 1? Nah, cara yang bisa kita gunakan yaitu pertama menghitung, kemudian menggambarkan dalam bentuk diagram skematis. Nah, diagram dan tabel yang terlampir dalam slide ini sebenarnya untuk mempermudah kita dari fungsi tadi. Fungsi X sama dengan X pangkat 3 min 1 sama dibagi X min 1. Nah, kita lihat bahwa ketika X mendekati 1, ini sebenarnya nilainya berapa? Kemudian dari tabel ini kita ubah ke diagram. Dengan diagram kita lihat bahwa misal X-nya sama dengan 1,01, maka akan mendekati 3 kali 0, 30. Nah, seperti ini dan seterusnya. Nah, akan tetapi yang kita cari adalah ketika nilai X ini mendekati 1, sebenarnya berapa nilainya? Kemudian dari diagram skematik ini bisa kita gunakan grafik untuk menentukan berapa nilai yang tepatnya. Jadi kalau dilihat di sini adalah titik di garis perpotongan atau garis kurva ini memperlihatkan ada satu titik di mana ketika X-nya ini mendekati 1, maka dia yang didapat adalah nilai 3. Jadi kembali lagi ke slide sebelumnya, bahwa ketika X mendekati 1, maka dari fungsi ini akan didapatkan hasil 3. Nah, ini adalah limit ketika diberikan kira-kira berapa limit atau batas ketika nilai X ini mendekati 1. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi informasi yang sudah kita dapatkan ini bahwa kita dapat melihat atau menunjuk ke satu kesimpulan yang sama ketika fungsi X mendekati 3, bila mana X mendekati 1, maka hasilnya adalah 3.
Agar teman-teman yakin bahwa kita berada pada jalur yang benar, kita perlu mempunyai pengertian yang jelas tentang arti dari perkataan limit. Kita tidak mensyaratkan sesuatu agar tepat benar, tentunya dengan fungsi bahkan tidak perlu terdefinisikan. Yang baru saja kita tinjau, pemikiran tentang limit bisa dihubungkan dengan perilaku suatu fungsi, bukannya di dalam nilai tersebut. Oke, lanjut ke slide berikutnya, yaitu terkait penyelesaian limit, di mana dalam penyelesaian limit ini kita bisa menggunakan atau mempergunakan cara, yaitu yang pertama substitusi, kemudian pemfaktoran, kemudian yang ketiga perkalian sekawan, dengan catatan bahwa limit dari X ketika mendekati A, fungsi X itu bisa diselesaikan dengan ketiga cara ini. Nah, bagaimana jika X-nya mendekati tak terhingga? Maka bisa kita gunakan pembagian pangkat tertinggi penyebut atau perkalian sekawan. Untuk lebih jelasnya, mohon disimak terkait bentuk substitusi langsung. Jadi di sini ada dari contoh tadi, limit ketika X mendekati A, fungsi dari X ini seperti apa. Nah, bisa kita lihat di contoh ini ada limit X mendekati nilai 3. Kemudian ada fungsi di dalamnya, fungsi dari X ini, X pangkat 2 plus 1 dikali 3X min 1. Kemudian kita hitung, kita hasilkan dengan cara substitusi langsung. Maka dari nilai X mendekati 3 kita masukkan ke dalam fungsi tersebut, di mana 3 pangkat 2 ditambah 1, 3, kemudian dikali 3 kali 3, min 1. Nah, di sini mohon maaf, ini harusnya 80 bukan 2 ya. Jadi 10 kali 8 maka hasilnya adalah 80. Jika memang ada kesalahan, silahkan Anda boleh berkomentar di kolom komentar. Kemudian yang kedua adalah bentuk pemfaktoran, di mana bentuk pemfaktoran ini di sini misalnya ada contoh ketika X mendekati 0, fungsi akar X min X dibagi akar X plus X itu berapa kira-kira. Nah, dari hasil kita menjawab, kita bisa masukkan angka 1. Untuk lebih mudahnya dengan 1 min akar X, kemudian di bawahnya 1 plus akar X. Kemudian kita hitung lagi, kita buang akar X-nya, jadi 1 min akar X dibagi 1 plus akar X. Hasilnya adalah X-nya disubstitusikan kemasukan ke dalam X, 1 dikurang akar 0, dibagi 1 ditambah akar 0, maka hasilnya adalah 1. Anda boleh mengkoreksinya jika memang ada kesalahan dalam penghitungannya. Bisa dituliskan di kolom komentar. Nah, kemudian cara yang ketiga yaitu bentuk perkalian sekawan pada limit X mendekati A, di mana dalam contoh ini limit X mendekati 0, kemudian dalam suatu fungsi akar 4 ditambah akar X tambah akar 4 min akar X dibagi akar X. Nah, ini kita perlu hati-hati, perlu kejelian untuk menghitungnya. Bisa jadi jawaban saya ini kurang ada salah langkah, Anda boleh membenarkannya di dalam, nanti boleh dituliskan di dalam kolom komentar.
Kemudian dari fungsi ini kita langsung kalikan dengan sesama fungsinya. Maka fungsinya dikalikan atau perkalian sekawannya. Nah, hasilnya Anda bisa lihat step by step-nya dilihat bahwa memang ini untuk perkalian sekawan memang memerlukan kedetailan atau ketelitian dalam setiap langkahnya. Hasil dari perkalian itu kemudian didapatkan 4 dibagi 4 akar 4. Kemudian 1 per akar 4 1/4 akar 4. Nah, ini boleh Anda menghitungnya lagi jika memang kurang tepat dengan menuliskan di kolom komentar. Jadi memang harapannya Anda sudah paham sampai sejauh mana. Seperti itu. Untuk bentuk limit pada X mendekati tak terhingga, maka dapat diselesaikan dengan 3 cara. Yang pertama, jika derajat dari fungsi X sama dengan derajat G, ini juga dalam fungsi, Anda tentunya ingat di dalam video sebelumnya bahwa fungsi bisa dituliskan dengan G atau X. Maka jika derajat pada kedua fungsi sama, maka limit X mendekati tak terhingga adalah sama dengan dibagi koefisien tertinggi dari fungsi X dan fungsi yang sama. Jadi dibagi dengan koefisien tertingginya dari masing-masing fungsi. Kemudian yang kedua, jika derajat fungsi X lebih besar dengan derajat fungsi yang G dan koefisien pangkat tertinggi fungsi X bernilai positif, ingat di sini jika bernilai positif maka limit X ketika mendekati tak terhingga sama dengan tak terhingga juga. Sebaliknya, jika koefisien pangkat tertinggi fungsi X bernilai negatif, mohon dicermati, hati-hati dengan nilai positif dan negatif, maka ketika X mendekati tak terhingga, hasilnya adalah minus tak terhingga. Ini bukan 8 ya. Justru ini adalah minus tak terhingga. Seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, yaitu jika derajat fungsi X kurang dari derajat fungsi G, maka X ketika mendekati nilai tak terhingga sama dengan 0. Ingat di sini, jadi yang perlu Anda, teman-teman mahasiswa, perlihatkan atau perdalami atau teliti lagi adalah ketika sama dengan, ketika lebih besar dengan nilainya apa, misalnya positif, maka hasilnya tentu juga berbeda. Dan jika nilainya negatif, maka hasilnya juga negatif. Dan ketika kurang dari, maka nilainya 0. Kurang lebih ini adalah bentuk dari limit ketika X mendekati nilai tak terhingga. Anda bisa melihatnya. Nah, kemudian hukum dari limit juga, di dalam limit itu sendiri juga berlaku hukum-hukum yang bisa kita pelajari lebih lanjut terkait dalam pemahaman kita, pemahaman saya dan pemahaman teman-teman mahasiswa tentunya. Yang pertama adalah hukum konstanta, di mana X mendekati A ketika limit untuk fungsi C sama dengan C. Jadi ini fungsinya konstan. Jadi ketika konstan, fungsinya C ini adalah kita sebagai fungsi, maka hasilnya adalah fungsi itu sendiri. Nah, kemudian ketika hukum penjumlahan ataupun pengurangan,
Maka ketika limit X mendekati A, kemudian ada fungsi ditambah dengan fungsi sama dengan, maka ini harus dipisahkan dulu. Jadi fungsi yang X ini kita buat limit X-nya, kemudian ditambah penjumlahan atau pengurangan, kemudian fungsi G, fungsi berikutnya sama dengan L, jumlahan, pengurangan, atau dengan M. Jadi hasilnya adalah fungsi hasil baru. Nah, kemudian hukum yang ketiga adalah hukum terkait perkalian. Ketika X mendekati A, sebenarnya mirip dengan hukum penjumlahan dan pengurangan. Kita pisahkan dulu kedua fungsi ini, kita hitung, kemudian maka hasilnya adalah L kali M. Berikutnya adalah hukum pecahan. Jika kata kuncinya di sini yang harus Anda pegang adalah penyebutnya sama dengan 0. Maka akan menjadi fungsi A, di mana fungsi dibagi G dibagi fungsi X sama dengan, nah limitnya dibagi, maka hasilnya L per M. Nah, ingat, yang perlu diingat adalah di sini harus sama dengan, mohon maaf, tidak sama dengan 0. Jadi tidak boleh 0. Di sini tidak boleh 0. Maka ini bisa dihitung. Kemudian yang berikutnya adalah hukum akar. Jika N suatu bilangan bulat positif dan jika A lebih dari 0, untuk nilai N-nya genap, jadi N-nya itu di mana? Ya, posisinya adalah di sini, N. Maka X mendekati A untuk akar X dengan nilai N genap dihasilkan adalah seperti pada contoh ini. Kemudian substitusi yang terakhir, hukum substitusi bisa dilihat contohnya bahwa limit jika fungsi Gx sama dengan L dan fungsi F dalam kurung L, maka nah ini perlu dilihat bahwa fungsi G dalam X, fungsi limit Gx, maka hasilnya adalah fungsi L. Jadi L ini adalah pelambangan dari nilai L, M-nya ini adalah pelambangan dari hasilnya. Nah, teman-teman mahasiswa, sebagai penutup dari saya, Anda bisa membaca-baca lagi terkait fungsi limitnya, kemudian Anda bisa mengerjakan sambil belajar tiga contoh soal ini. Seperti biasa, Anda kirimkan ke koordinator mata kuliah. Nanti koordinator mata kuliah bisa mengirimkan email ke saya. Kurang lebihnya penjelasan dari saya terkait limit semoga mencerahkan dan semoga membantu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.